Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya mahasiswa di Universitas Mercu Buana semester 4 Fakultas Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan video kali ini saya membuat sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan use case diagram menggunakan Star UML. So, kita lanjut ke pembuatan use case diagram serta bagaimana cara menjalankan sebuah alurnya dari use case diagram. Nah, di sini kita masuk ke Star UML. Nah, di StarUML di sini atau di aplikasi StarUML di sini terdapat beberapa use case. Nah, kalau semisal di sini belum kelihatan use case diagramnya kita masuk di menu model, kemudian add diagram di sini, kemudian klik use case diagram. Nah, yang pertama kita masuk di menu subjek. Nah, di sini menu subjek di sini saya menggunakan eh, sistem ATM, sistem ATM ya. Sistem ATM. Nah, berarti judulnya di sini saya menggunakan sistem ATM atau use case subjeknya. Di sini kemudian menggunakan frame. Nah, frame di sini untuk membatasi dari antara aktor dan use case diagram nanti. Setelah semuanya selesai, aktor dan use case di sini dibedakan. Jadi, aktor berada di luar frame di sini. Nah, di sini saya menggunakan 3 aktor. Yang pertama di sini ada nasabah, kemudian aktor kedua ada perbaikan ATM atau teknisi ATM. Aktor kedua di sini ada teknisi dari ATM tersebut. Kemudian aktor ketiga di sini ada Bank BRI. Bank BRI. Nah, jadi aktor di sini ibaratkan seperti manusia ya. Kemudian yang di dalam frame di sini kita menggunakan subjek atau use case-nya. Jadi yang pertama, nasabah sebelum masuk ke menu ATM di sini, nasabah itu masuk di menu login. Nah, kemudian setelah nasabah masuk di menu login, nasabah di sini masuk di verifikasi password dan error password. Verifikasi password di sini nasabah eh, verifikasi password. Kemudian setelah login nasabah verifikasi password terlebih dahulu. Kemudian di sini error password. Nah, di sini supaya terhubung dari login ke verifikasi password dan error password, di sini saya menggunakan association. Nah, kita hubungkan menggunakan association. Kita hubungkan di sini menggunakan extend ya, menggunakan include yang pertama include. Nah, fungsi dari include di sini eh, dari login ke verifikasi password, kita mengapa menggunakan include karena si verifikasi password ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada proses yang lainnya. Kemudian di menu login ke error password di sini saya menggunakan extend. Nah, mengapa saya menggunakan extend? Karena eh, di sini
bisa dapat berdiri sendiri meskipun tanpa adanya proses yang lain. Kemudian, nasabah di sini kita menggunakan association ke menu login. Nah, kemudian kita cek saldo di sini menggunakan beberapa use case. Di sini kita menggunakan 4 use case ya. Nah, yang pertama di sini ada cek saldo, kemudian store tunai, kemudian tarik tunai, dan transfer dana. Kemudian ada TF sesama bank dan transfer ke bank lain. Di sini kita transfer ke antar bank, ke antar bank. Di sini kita TF ke bank lain. Nah, kemudian ada pemeliharaan dan perbaikan ya. Kemudian di sini ada pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan di sini atau maintenance. Jadi, kenapa kita menggunakan pemeliharaan dan perbaikan? Karena dari sebuah sistem diperlukan sebuah maintenance. Jadi, eh, fungsinya adalah untuk mengetahui kecelakaan-kecelakaan dari sebuah sistem yang kita buat nanti. Nah, makanya kita diperlukan pemeliharaan dan maintenance. Jadi, kalau nggak salah, pemeliharaan dan maintenance itu di, bisa dilakukan 3 tahun sekali atau minimal ya minimal 3 tahun sekali dan paling maksimalnya itu bisa dilakukan setiap tahun ya untuk maintenance pemeliharaan dari sebuah sistem. Jadi di sini ada pemeliharaan dan perawatan. Nah, nasabah di sini kita menggunakan association ke cek saldo. Kemudian nasabah juga bisa menggunakan store tunai dan nasabah juga eh, bisa menggunakan atau tarik tunai, kemudian transfer antar bank. Dari transfer dana di sini kita menggunakan menu include. Nah, jadi menu include di sini sama seperti yang barusan, tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya proses yang lain. Kemudian extend di sini, transfer dana juga
masuk ke transfer bank lain. Jadi di sini saya kasih extend, jadi bisa berdiri sendiri tanpa adanya proses yang lainnya. Jadi kalau semisal transfer dana ke bank lain gitu, TF antar bank lain, itu tanpa adanya proses yang lainnya. Kalau transfer antar bank itu kita harus ada proses gitu atau verifikasi password terlebih dahulu. Kemudian Bank BRI di sini aktornya kita menggunakan association atau bisa cek saldo, kemudian store tunai, kemudian bisa tarik tunai, kemudian Bank BRI di sini juga bisa transfer dana. BRI di sini bisa transfer dana ya. Kemudian BRI di sini juga masuk ke menu pemeliharaan atau ke use case pemeliharaan. Nah, ada teknisi di sini juga masuknya ke pemeliharaan menggunakan association. Kemudian Bank BRI di sini juga bisa masuk ke perawatan. Jadi dia bisa memantau perawatan dari atau perawatan dari sebuah sistem tersebut. Nah, mungkin saya terangkan dari awal ya. Yang pertama, kita masukkan subjeknya terlebih dahulu. Jadi kita bikin subjek di sini ada sistem ATM, kemudian nasabah login dan verifikasi password terlebih dahulu. Nah, dari di login ke verifikasi password di sini ke verifikasi password di sini kita menggunakan menu include. Sedangkan include di sini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya proses yang lainnya. Kemudian extend dari login ke extend di sini menggunakan extend. Kenapa? Karena bisa berdiri sendiri tanpa ada proses yang lainnya. Jadi kemudian nasabah masuk ke cek saldo dan juga BRI masuk ke cek saldo. Kemudian store tunai, tarik tunai, dan transfer nasabah bisa transfer dana. Jadi bisa transfer dana ke antar bank dan juga TF ke bank lain. Kemudian teknisi ATM di sini masuk ke menu pemeliharaan bank, kemudian perawatan, dan Bank BRI juga bisa masuk ke pemeliharaan bank dan perawatan atau maintenance. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.